Halo Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati bulan Natal ini bagi Bapak Ibu. Dan juga tahun baru yang sudah dekat, hanya beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya hari ini kelihatan agak sepi. Mungkin karena sudah habis capek dengan Natal kali. Ya. Natalnya banyak sekali ya, kalau di California. Tapi tidak apa-apa. Ya. Tuhan kan hadir bukan karena banyak orang. Tuhan itu hadir oleh karena hati kita. Hati kita mencari Tuhan, hati kita mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan itu hadir. Ya. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes. Saya ajak kita bangkit berdiri. Pasal 1 ayat 9 hingga ayat 14 ya. Mari kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Terang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan nafsu laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus ke dalam dunia yang dirayakan oleh umat Kristen pada saat ini, itu bukanlah kehadiran yang pertama bagi Tuhan Yesus dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus itu sudah ada hadir dalam sejarah manusia sebelum peristiwa yang kita rayakan, yaitu kelahirannya itu tadi. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-10, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Saya ulangi, ia telah ada dalam dunia ini dan dunia ini dijadikan oleh Tuhan Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi sebetulnya waktu kita merayakan kelahiran Kristus, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, sebetulnya kita merayakan sebuah sejarah di dalam sejarah, the history in the history. Ya. Kristus sudah ada sejak kekal. Sejarahnya memang tidak bisa ditelusuri. Tetapi sejarah dunia ini ada oleh karena ada Kristus. Jadi perayaan Natal, kedatangan Kristus ke dalam dunia yang dirayakan oleh Kristus itu adalah mengingat sejarah di dalam sebuah sejarah. Ya. Celebrating the birth of Christ is to celebrate the history within the history. Ya, luar biasa sudah. Nah, pagi hari ini kita ingin merenungkan tema yang sudah kita lihat di sini, bahwa kedatangan Kristus atau kelahiran Kristus ini adalah untuk mengubah dunia, untuk mengubah sejarah dunia ini yang ada di dalam sejarahnya. Sejarah kekekalan Kristus mengubah sejarah dunia yang kita ada pada saat ini. Nah, kalau kita melihat dalam setiap kitab Injil, ya kita menemukan yang pertama itu adalah Injil Matius. Injil Matius itu adalah berbicara soal atau menulis soal kelahiran Kristus untuk mengubah dunia agama. The birth of Christ is to transform the religious
war. Ya. Nah, Matius ini dia menulis bukunya ditujukan kepada orang Yahudi yang beragama, saudara. Mengapa Kristus harus datang mengubah dunia agama pada waktu itu? Karena agama itu tidak menyelamatkan. Because religion does not save us. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Karena agama itu tidak menyelamatkan. Buktinya, siapakah yang menolak Yesus dan menyalibkan Yesus? Bukankah itu dunia agama? Bukankah itu ahli Taurat dan orang Farisi? Waktu Yesus masuk ke bait Allah, mereka menolak dia. Itu agama, saudara. Lalu Yesus mau membaharui, mau menyelamatkan dunia agama ini. Supaya dunia tahu bahwa Yesus datang bukan untuk membawa agama, tetapi Yesus datang untuk membawa keselamatan. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar. Itu ditulis oleh Injil Yohanes. Kemudian Markus menulis bahwa kedatangan Kristus, bahwa kelahiran Kristus adalah untuk membaharui dunia karya. Mengapa dunia karya? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Injil Markus, Bapak Ibu Saudara dan saya akan menemukan bahwa karya Kristus, pekerjaan Kristus, pelayanan Kristus terus menerus tidak berhenti. Maka dia menulisnya, kemudian Yesus ke sini, kemudian lalu, kemudian dan setelah itu berbicara soal dunia karir pada waktu itu, di mana orang-orang semua sibuk. Kristus datang supaya dia membaharui dunia karir, supaya orang-orang karir tahu bahwa hidup mereka itu bergantung sama dengan Tuhan, supaya mereka memberikan waktu mereka untuk mencari Tuhan. Dunia karir seringkali tidak mencari Tuhan karena sibuk dengan karirnya. Saya ada melayani di beberapa gereja untuk perayaan Natal. Yang pendeta kan suka diundang sana sini. Ada banyak orang di bulan Natal itu, saudara. Kalau saudara lihat orang-orang yang hadir itu, Anda melihat bahwa ada banyak orang yang jarang ke gereja, yang tidak muncul ke gereja karena sibuk. Tetapi dia muncul di bulan Natal. Semua keluar dari lubang semut. Tahu lubang semut keluar. Kalau musim panas, semut pada keluar semua. Nanti musim dingin dia ngumpet lagi. Ya. Dunia karir menghalangi orang datang kepada Tuhan. Nah, saudara, kemudian satu lagi, Injil Lukas. Injil Lukas itu sebetulnya Lukas menulis bahwa kelahiran Kristus adalah untuk mengubah dunia profesi. Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter. Sebenarnya dia menulis tentang sejarah kelahiran Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang ditulis oleh Matius. Karena Matius menulis bahwa Kristus itu orang beragama. Maka dia menulis bahwa Maria itu melahirkan Yesus oleh karena Roh Kudus di dalam kandungannya. Dan kemudian melahirkan Kristus. Ya, malaikat bilang bahwa kandunganmu itu berasal dari Roh Kudus. Tetapi Lukas tidak menulis bahwa di dalam kandunganmu itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena zaman itu orang tidak percaya, masa tiba-tiba wanita bisa hamil lalu ada sesuatu roh masuk ke dalam perutnya. Itu sebabnya Lukas menulis bahwa malaikat itu katakan kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi dia mengukur Kristus itu adalah satu pribadi yang beyond, yang di atas, tetapi masuk akal. Dia itu bukan Roh Kudus itu datang bukan untuk membuat sebuah operasi sehingga Maria itu menjadi mengandung, tetapi dia mengatakan bahwa Roh Kudus turun atasmu. Dia tidak mengatakan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Maria lalu melahirkan Yesus. Dia tidak. Lukas adalah seorang dokter. Maka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 yang juga ditulis oleh tabib Lukas, dia mengatakan apabila kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus
turun ke atas kamu. Jadi sama gitu, sama. Nah, menarik sekali. Makanya dunia profesi itu dikunjungi oleh dunia profesi dikunjungi oleh Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang berprofesi, orang yang berprofesi itu kalau dia sudah dilawat oleh Tuhan, dia menjadi seorang pribadi yang mempersembahkan profesinya buat Kristus. Ya. Terus kemudian saya lompat kepada kisah para rasul. Kisah para rasul melukiskan tentang bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk dunia misi. Ya. Yang pertama dunia agama oleh Matius, yang kedua dunia profesi, yang karya, yang ketiga dunia profesi, yang keempat dunia misi. Kisah para rasul berbicara soal Yesus datang untuk melawat dunia ini sebagai ladang misi untuk membawa orang-orang berdosa oleh pekerjaan Roh Kudus supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Kemudian Paulus, Petrus, Yakobus juga menulis surat-suratnya, disebut epistol itu. Mereka menulis kelahiran Kristus atau kedatangan Kristus adalah untuk dunia gereja. Untuk dunia gereja. Ya. Well, mengapa Kristus lahir juga untuk dunia gereja? Iya, karena tidak semua gereja itu gereja yang mempermuliakan Tuhan. Kan ada gereja setan, kan ada gereja sesat, kan ada gereja yang hanya mendeklarasikan materi, hidup penuh berkat terus. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1-2 Korintus, bahwa Kristus datang itu untuk melawat dunia gereja. Kenapa dia harus melawat dunia gereja? Gereja itu lahir karena kelahiran dan kematian kebangkitan Kristus, tapi gerejanya itu seringkali berjalannya nyimpang. Maka Yesus datang juga, maka orang Kristen, Anda dan saya merayakan Natal ini sebagai orang percaya supaya Tuhan mengadakan perubahan dalam dunia gereja. Dan Anda dan saya salah satunya adalah dunia gereja pada saat ini. Untuk dunia gereja. Bagaimana dengan kitab Wahyu? Sebelum kita masuk ke Yohanes, kitab Wahyu mencatat kedatangan Kristus adalah untuk mempersiapkan gerejanya untuk dunia yang akan datang. Setiap orang yang merayakan Kristus dengan Kristus lahir dalam hatinya, dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk dunia yang akan datang. Karena Kristus ini datang ke dunia, sekarang dia datang pertama, nanti dia akan datang lagi untuk menjemput gerejanya. Maka gerejanya itu harus dipersiapkan supaya bisa memasuki dunia yang akan datang, mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi semua yang dicatat oleh Alkitab, oleh firman Tuhan itu sebetulnya semuanya adalah untuk saudara dan saya dan berguna untuk semua orang percaya, saudara. Baik dia percaya atau tidak, dia orang Kristen itu bergereja atau tidak, semuanya adalah untuk semuanya itu. Kemudian bagian yang kita akan tekankan pada hari ini adalah dalam tulisan Yohanes. Nah, Yohanes menulis Injilnya untuk dunia modern. Karena waktu Yesus datang ke dunia itu memasuki dunia modern setelah meninggalkan dunia Yahudi, dunia Israel itu, dunia kuno, dunia tradisi, dunia Ibrani, dan Yesus datang ada di dalam dunia modern. Nah, dunia modern ini membutuhkan Kristus bagi mereka. Itu sebabnya dunia modern itu ada dunia rasio, dunia ilmu pengetahuan. Mereka tidak bisa percaya kalau Yohanes menulis bahwa Yesus itu lahir karena pekerjaan Roh Kudus dalam kandungan Maria. Tetapi di dalam dunia modern, saudara, orang-orang itu ingin sebuah bukti sejarah tentang kelahiran Kristus. Itu sebabnya bukti sejarahnya secara rasio, Yohanes memulainya dari kekekalan, saudara. Tapi dia tidak menulis bahwa Yesus itu lahir karena pekerjaan Roh Kudus dalam kandungan Maria. Dan orang tidak percaya, karena orang percaya dengan rasio pada waktu itu.
Nah, ini sangat penting sekali bahwa Yohanes mencatat justru kelahiran Kristus dalam Yohanes 1 ayat 14. Dia mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Dia tidak mengatakan Yesus itu lahir oleh Roh Kudus melalui kandungan Maria. Dia tidak mengatakan. Tapi Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia sudah ada dalam dunia ini, tapi dunia tidak mengenalnya. Nah, itu yang ditulis oleh Injil Yohanes. Jadi di dalam dunia modern sebetulnya, di dalam dunia modern, Yohanes mengadaptasi suasana pada waktu itu, bahwa di dalam dunia modern itu mengenal dualisme, filsafat atau prinsip dualisme pada waktu itu. Apa maksudnya dualisme? Dualisme, makanya dia mengatakan di sini. Ada terang, ada gelap. Terang itu sudah datang ke dalam dunia, ya. Di sini juga dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu dualisme. Itu dunia modern. Ada gelap, ada terang. Lalu dia bilang, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ada kepunyaannya, ada juga tidak kepunyaannya. Lihat, dalam dunia modern itu selalu berpikir dualisme, yang baik atau yang jahat, yang terang atau gelap, adil atau tidak adil, punya dia atau tidak. Itu kan rasio. Kalau tidak adil dan ada yang adil. Kalau tidak adil ya cari yang adil. Kalau ada keadilan maka keadilan akan menutupi yang tidak adil. Kalau ada terang maka ada gelap. Kalau ada yang pintar ada yang bodoh. Gitu loh. Nah, sekarang saya ingin memfokuskan bahwa kelahiran Kristus dalam dunia ini adalah untuk mengubah orang-orang kepunyaannya yang tidak menerima dia dan orang-orang yang memang bukan kepunyaannya. Memang dalam dunia ini hanya ada dua kelompok. Satu kepunyaannya, satu bukan kepunyaannya. Tapi Yohanes mencatat, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Benar aja. Masa milik kepunyaannya tidak bisa menerima dia? Lucu kan? Tapi itu fakta. Itu fakta. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak mau terima dia. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau yang bukan kepunyaannya, dia datang kepada bukan kepunyaannya, non-Kristen, orang berdosa, orang yang belum kenal Yesus, belum pernah jadi Kristen, menolak dia, ya lumrah. Orang berdosa belum pernah. Tetapi kalau orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah tahu nama Yesus, sudah tahu datang kebaktian, ke gereja, waktu Yesus datang kepada dia menolak Yesus. Nah, itu sesuatu yang aneh. Tetapi itu adalah fakta bahwa banyak orang kepunyaannya, waktu Yesus datang, dia menolaknya. Betul nggak? Coba Anda. Kalau Anda di sini adalah milik Anda adalah bukan kalau Anda di sini adalah milik kepunyaannya. Anda bisa menolak Yesus. Kalau Yesus berbicara kepada Anda, kepada saya tentang kebenaran, tapi Anda tidak mau menerimanya, Anda termasuk orangnya. Betul nggak? Makanya waktu Yesus datang kepada dunia agama yang diperkenalkan oleh Matius, karena dunia agama waktu itu menyalibkan Yesus. Oh, apa betul Pak? Apakah banyak orang Kristen juga menyalibkan Yesus? Iya. Banyak orang Kristen juga menyalibkan Yesus yang kedua kali. Itu Natal ini bukan hanya untuk orang-orang berdosa, tapi Natal ini diperingati oleh kita semua, orang-orang gereja, orang-orang percaya yang banyak juga menolak Yesus. Christmas itu maknanya sudah berubah di zaman sekarang ini. Betul nggak? Kesan orang Christmas itu bukan seperti Christmas yang dialami oleh gembala-gembala, oleh orang-orang di zaman itu waktu mereka menyambut kelahiran Yesus. It is very different. Sebabnya orang Kristen, Yesus datang untuk orang Kristen sekarang ini. Maaf, Yesus datang untuk orang Kristen dan non-Kristen. Anda baca nggak
di news baru-baru ini. Ada pesawat American Airlines, kalau nggak salah ya, saya ingat kayak American Airlines. Jadi dia bawa penumpang. Pramugari itu sudah berdiri depan pintu pesawat itu untuk welcome dia punya penumpang untuk masuk ke pesawat. Dia mengucapkan selamat hari Natal dengan penumpang-penumpang itu. Kita bisa ambil sebuah kesimpulan kecil bahwa pramugari ini adalah seorang anak Tuhan. Kalau dia mengatakan Merry Christmas. Merry Christmas. Jadi penumpang ini ada satu orang single, datang dari mana, marah-marah dia. I do not celebrate Christmas, dia bilang. Dia toast katanya berita itu karena dia marah katanya. Masuk ke pesawatnya kan sudah naik ke udara. Jadi flight attendants itu pramugari kan ada memberikan pengumuman ini dan itu. Salah satunya we welcome you aboard, ya kan? We wish you Merry Christmas. Satu kali Merry Christmas. Dan bapak yang tadi mendengar, dia mengamuk di pesawat itu karena dia merasa bahwa I do not celebrate Christmas. Mungkin dia mengatakan I ini bukan orang Kristen. Kenapa kau mengucapkan Christmas sama saya, sedangkan saya tidak mengucapkan, saya tidak merayakan Christmas. Umumnya orang merayakan Christmas tentu tradisi apakah biasanya untuk orang Kristen. Betul nggak? Nah jadi waktu Yesus datang kepada milik kepunyaannya juga banyak yang tidak terima dia. Bukan semua milik kepunyaannya dia welcome Jesus. Enggak. Itu sebabnya Anda tahu bahwa setiap Natal itu yang sudah tidak pernah lagi muncul semua dari lubang semut itu keluar untuk ikut Natal. Maaf saya tidak menyinggung, tapi itu memang adalah fakta. Karena saya sudah pergi ke beberapa gereja, saya lihat sudah lama saya tidak pernah lihat dia datang ke gereja. Di Natal itu dia ada di situ. Nah itu, tapi puji Tuhan, Kristus datang justru untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau Kristus datang untuk Anda sebagai orang-orang percaya, orang yang sudah taat kepada Tuhan, maka kedatangan Kristus itu adalah untuk mempersiapkan Bapak Ibu Saudara untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, sudah tahu ada beberapa event di mana orang-orang Kristen itu, di mana orang-orang itu muncul di ibadah. Ada 3 event. Saya sebutkan satu event kalau ada pesta pernikahan, ada ibadah pemberkatan nikah. Semua sanak famili datang semua. Besan, pokoknya semua datang. Karena itu adalah pesta pernikahan. Sebabnya di pesta pernikahan itu hamba Tuhan itu menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Bukan hanya ngomong tentang keluarga Kristen, tetapi memberitakan Injil. Nah, itu saya paling suka. Saya sudah memberkati jemaat saya, ada beberapa pasang, 5-6 pasang itu. Setiap kali pemberkatan nikah itu, yang saya sampaikan itu adalah Injil tentang pertobatan. Karena banyak yang datang hanya pada waktu pernikahan. Habis pernikahan, pesta sudah tak muncul lagi. Yang kedua, kapan mereka datang? Pada waktu ada perayaan Natal. Ya, mereka muncul waktu ada Natal. Sebenarnya berita Natal itu harus ada berita pertobatan. Yang ketiga, waktu ada funeral service. Dulu kan kalau ada funeral service, ibadah penghiburan itu, maka semua yang tidak pernah muncul ke gereja, musuh-musuhnya juga duduk di situ. Karena ada orang yang di depan itu meninggal dunia. Coba ada yang ketawa, betul kan? Nanti kalau you nggak pernah mau berdamai dengan dia, tapi nanti kalau dia mati, you masih datang, you bilang, oh kasihan. Tapi Kristus datang untuk orang-orang seperti itu. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tapi justru Yesus datang kepada milik kepunyaannya yang tidak menerima dia di zaman akhir ini. Betul nggak? Ada satu orang hamba Tuhan namanya Louis Palau. Tahu Louis Palau? Louis Palau ini mengisahkan sebuah peristiwa bahwa pada tahun 1870
ada kebangunan rohani yang melanda Wales, Inggris. Dan itu memang sejarah gereja itu. Waktu terjadi lawatan Tuhan di Inggris, banyak orang-orang bertobat. Ya. Lalu dia melukiskan bahwa barbar pada tutup. Kemudian kriminalnya drop. Banyak kejahatan di Inggris pada waktu itu, ada kebangunan rohani, banyak yang bertobat, kriminalnya langsung drop presentasinya. Lalu polisi-polisi pada waktu itu katanya tidak lagi menyandang senjata, tidak bawa senjata kalau pergi bertugas, hanya pakai glove saja. Karena kejahatannya sudah drop, senjata api sudah tidak perlu, dia pakai gloves saja. Ya kan? Itu kalau zaman sekarang, lihat kan, polisi itu sedikit tembak. Ya. Karena apa? Karena kejahatannya sangat tinggi. Dan dirinya juga terancam. Bukan hanya terancam, dia juga takut. Kalian pikir polisi itu pemberani? Lebih berani dari saudara? Belum tentu. Makanya dia pakai senjata. Anda kan tidak pernah pakai senjata, pergi kan? Siapa yang lebih takut? Anda atau polisi? Polisi itu memang menghadapi penjahat. Makanya dia harus pakai pistol. Anda tidak perlu. Tapi Anda menghadapi penjahat yang tidak kelihatan itu. Dan Anda punya senjata rohani. Betul nggak? Anda punya senjata rohani. Lalu setelah kebangunan itu terjadi, Lis Paulo melukiskan bahwa kuda-kuda, tahu kuda kereta itu? Kuda kan kalau di zaman dulu kan orang naik wagon, ya kan, yang kayak di cowboys itu. Kuda-kuda itu sudah tidak mengerti bahasa yang mengendalikan kuda itu. Dia sudah tidak mengerti lagi bahasa Tuhannya yang jalanin kuda itu. Tahu nggak kenapa? Biasanya sebelum terjadi kebangunan rohani, yang punya kuda itu yang begini, dia kalau suruh kudanya jalan itu dia maki-maki kudanya, dia pukul kudanya supaya kudanya jalan. Tapi karena sudah bertobat, maka bahasanya sudah tidak begitu lagi. Bahasanya sudah halus, kudanya sudah tidak mengerti. Biasanya, dia mau kata-kata kotor, kudanya tahu kata-kata kotor itu untuk suruh dia jalan. Nah sekarang kuda waktu ada kebangunan rohani, orang yang sudah bertobat ini tidak mengeluarkan kata-kata kotor lagi, kudanya tak ngerti karena ngomongnya sudah sopan santun. Pada tahun 1904, api kebangunan rohani itu masuk Amerika. 1904 dalam tulisan, sebenarnya 1903, 02 itu masuk ke Amerika, dibawa oleh hamba Tuhan yang dari Inggris untuk membawa kebangunan rohani di Amerika. Di Amerika terjadi banyak sekali kebangunan rohani, maka lahirlah hasil kebangunan rohani. Orang Amerika ini, banyak orang Amerika yang bertobat. Lahirlah Azusa Pacific University, itu adalah punya orang Kristen, punya gereja-gereja Kristen, hasil dari kebangunan rohani. Kemudian ada Full Gospel Businessman Fellowship, itu adalah orang-orang bisnis di Amerika ini bertobat, dicapai oleh Tuhan, maka mereka mendirikan sebuah badan Full Gospel Business Fellowship yang sampai hari ini ada di seluruh dunia, adalah untuk mencapai orang-orang yang berprofesi orang-orang kaya. Lahirlah kemudian Harvard University, karena di situ ada Harvard Divinity School, dan itu hasil dari api kebangunan rohani dari Inggris yang masuk ke Amerika. Harvard itu memiliki nilai kekristenan di situ. Hanya sekarang sudah mulai menyangkal Tuhan. Biola University, Princeton, Yale Divinity School, Yale University, itu semua universitas terkenal waktu lahir setelah terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di US. Pada waktu Tuhan melawan Amerika, melahirkan semua lembaga-lembaga yang hebat, yang luar biasa. Nah, api kebangunan rohani ini diceritakan oleh Lis Paulo, itu membawa dia bertobat waktu di Amerika. Api kebangunan rohani itu
melanda Amerika, salah satu membawa dampak dalam hidup Louis Pallow, sehingga dia menyerahkan hidupnya, dirinya menjadi hamba Tuhan. Lalu dia pergi menjadi missionary ke Argentina, dan dia dijuluki sebagai Billy Graham of Argentina. Nah, dia merasa bahwa berhutang jasa dengan kebangunan rohani yang datang dari Wales, Inggris, yang terjadi di Wales, Inggris pada tahun 1870. Pada tahun 100 tahun kemudian setelah kebangunan rohani terjadi di Inggris, maka dirayakan peringatan kebangunan rohani sudah 100 tahun di Inggris. Pada tahun 1970, Louis Pallow pergi ke Inggris, kemudian mengunjungi sana karena 100 tahun memperingati kebangunan rohani di Inggris. Dia datang ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk kebangunan rohani yang terjadi 100 tahun yang lalu itu, yang membawa dia bertobat, yang juga membawa dampak pertobatan Louis Pallow. Louis Pallow datang ke Inggris. Begitu waktu dia tiba di Inggris, dia datang, apa yang terjadi? Gereja-gereja sudah jadi museum, sudah jadi bar kembali, sudah sepi, tidak ada pengunjungnya. Tapi di lapangan di sana, orang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen. Dia adalah orang Kristen. Lalu Louis Pallow mengubah sebuah film dengan judul God Has No Grandchildren. Tuhan tidak punya cucu. Do you understand? Anda mengerti? Kekristenan itu berkembang. Lalu tiba-tiba pada akhirnya dia mengalami declination, dia turun. Generasi pertama Kristen, generasi kedua Kristen, generasi ketiga Kristen, Kristen terus. Bapaknya Kristen, anaknya Kristen, cucunya juga Kristen. Tapi cucunya Kristen itu cucunya tidak mengenal Tuhan, hanya label Kristen. Kelahiran Kristus ke dalam dunia adalah mengatakan kepada kita semua, God has no grandchildren. Tuhan itu tidak punya cucu. Tuhan itu hanya punya anak-anak. Itu sebabnya banyak orang-orang Kristen disebut orang-orang Kristen hanya lahir Kristen. Itulah cucu-cucunya Tuhan katanya. Kami kan cucu-cucunya Tuhan. Kami kan nenek moyang saya Kristen, mak saya Kristen, bapak saya Kristen, engkong saya Kristen, dan mak saya Kristen, saya saya cucu engkong saya Kristen, saya cucunya Tuhan. Saya cucu-cucunya. Tapi generasi itu adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan, hanya tradisi saja. Tradisi saja. Bangga sudah Kristen. Orang tua saya sudah Kristen kok. Nenek saya sudah Kristen, maka saya ke gereja karena orang tua saya sudah Kristen. Tapi dia belum mengenal Tuhan. Dan orang ini adalah kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengenal dia. Banyak nggak orang Kristen tradisi, orang yang kepunyaannya tetapi tidak mempunyai Yesus? Banyak nggak? Bagaimana dengan Anda dan saya sekarang? Apa rahasianya? Mengapa orang-orang itu menjadi orang Kristen tradisi, orang Kristen yang hanya cucu-cucunya yang tidak dikenal oleh Tuhan? Karena Tuhan hanya kenal anak-anaknya, dia nggak pernah kenal cucunya. Anda diselamatkan oleh Tuhan, oleh anugerah, tapi anak-anak cucu Anda belum tentu selamat. Mereka juga harus tetap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena agama Kristen bukan agama keturunan. Agama Kristen adalah berbicara soal Kristus. Bukan bicara soal keturunan. Kita beda dengan agama lain. Kita beda dengan Buddhism, Confucius, Taoism. Kita beda dengan agama-agama lain yang bangga karena kami turun-temurun kami sudah Buddha. Kamu kalau muncul turun-temurun kami ke agama sudah tua. Orang tua saya sudah Kristen, jadi gereja ini besar sekali, tinggi sekali. Orang tua saya Kristen. Makanya orang-orang yang
Kristen tradisi, merasa dirinya tidak perlu bertobat, tidak perlu terima Yesus. Datang ke gereja sudah paket, sudah cetakan, cetakan itu orang nelayan ilegal itu di lautan batas lautan kepulauan Indonesia, begitu dia masuk, lalu ikan itu datang, begitu ikan itu datang masuk ke kapal itu, keluarnya sudah sardensis. Itu hebat kan? Tak perlu masak lagi, itu ikan masuk ditangkap di kapal, ditangkap kejar, begitu dia masuk ke lubang itu, prosesnya keluar di sana sudah sardensis, plak kaleng, tinggal dijual. Itu orang Kristen cetakan. Itu orang Kristen, bukan orang Kristen lahir baru. Yang dimaksudkan Yohanes 1 ayat 12 ini adalah anak-anak Tuhan. Tidak pernah dikatakan ini cucu-cucu Tuhan. Tetapi seberapa banyak orang yang menerima dia, diberinya kuasa, kuasa itu hak wewenang untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan lahir Kristen, tetapi oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana kita mengevaluasi hidup kekristenan kita saat ini? Dievaluasi dari Yohanes 1 ayat 12. Anda kepunyaannya sudah lahir kembali atau belum? Oleh sebab itu dia mengatakan, tetapi semua orang yang menerima dia, as many of those who receive him, Apa artinya menerima Yesus? Apa gunanya saya menerima Yesus? Nenek saya sudah Kristen, menerima Yesus. Menerima Yesus artinya membuka hati kita supaya Kristus datang dalam hidupmu. Itu menerima Yesus. Bukan duduk di gereja. Duduk di gereja good. Tapi menerima Yesus untuk Yesus datang masuk dalam hidupmu. Menjadi Tuhan dalam hidupmu. Menjadi Tuhan dalam hidup saya. Lihat ya, Wahyu berapa? Wahyu 3:21 ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok, knock. Barang siapa membuka pintu bagiku, termasuk orang Kristen, membuka pintu bagiku, maka aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan diam bersama-sama dia dan makan minum bersama-sama dengan dia. That is the Christianity. Nanti saya jelaskan lagi. It's very simple. Many people don't understand. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Waktu dia sudah masuk, orang ini menjadi orang yang bertobat. Dia percaya apa yang Yesus bilang. Kau adalah orang berdosa, bertobat kan? Pak, masa saya perlu bertobat? Ya, kamu masih perlu bertobat. Kalau belum mulai. Lalu yang ketiga, percaya dalam namanya orang-orang. Coba dikasih ayat yang itu. Coba dikasih ayat. Yohanes 1 ayat 12, 13. Coba ditunjukin. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari orang-orang yang diperanakan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Coba saya bacakan aja. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tahukah Anda maksudnya? Waktu kalau Anda membuka pintu hati saudara Yesus masuk, itu berbicara, dia makan minum, ada persekutuan. Lalu percaya berarti Anda mempercayai hidup saudara supaya Tuhan jadi hidup saudara. Saudara, ya betul, aku salah, aku bertobat. Yang bagian ketiga ini adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari melainkan dari Allah. Terjadi kelahiran kembali,
born again Christian. Apa itu born again Christian? Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab anak yang engkau lahirkan itu adalah kudus, adalah anak Allah. Jadi kelahiran Kristus melalui kandung Maria adalah sebuah gambaran bagi orang Yahudi bahwa kalian harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berarti Roh Kudus menguasai hidup kita dan memimpin hidup kita, menjadikan Anda dan saya manusia lain yang sudah berubah. Change. Berubah. Change, you need to change. Saya berubah, iya, kamu perlu bertobat dan berubah dari kamu punya sikap hidup dan karakter. You need to change. Change means born again. Born again means change. Roh Tuhan mengubah Anda punya karakter. Kalau sedikit-sedikit tersinggung, Anda harus berubah. Roh Kudus mengubah. Satu, terima Yesus, mempercayai hidupmu, lalu Roh Tuhan baru turun. Bagaimana orang, aku lahir Kristen, tapi belum pernah mengundang Yesus supaya Yesus itu bersekutu dengan dia, supaya yang hitam itu keluar, lalu Roh Tuhan itu bisa turun. This is very important untuk kekristenan. Tuhan tidak pernah punya cucu. Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya yang sekarang yang penting di dalam kelahiran Kristus yang kita peringati di hari Natal ini adalah kelahiran kembali. Kelahiran Kristus itu kelahiran kembali. Orang itu diubah Tuhan. Well, apakah saya perlu? Kamu perlu. Memang sekarang kamu, saya sudah terima Yesus. Perlu, betul kamu sudah terima Yesus. Sudah betul. Tapi Anda masih tetap harus mengalami pembaharuan supaya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Kalau Anda tidak diperbaharui dari hari ke hari oleh pekerjaan Roh Kudus, Anda tidak bisa bertahan menjadi orang Kristen yang lahir baru. Tahu nggak orang Kristen lahir baru? Mempunyai persekutuan sama Tuhan. Kamu menerima Yesus masuk, dia makan minum dengan saudara, itu adalah fellowship. The Christianity is about relationship. Mengapa orang-orang Kristen itu tidak bisa tahan di dalam ibadah gereja, tidak bisa tahan dalam pelayanan, tidak bisa tahan dalam tantangan, tidak bisa tahan dalam badai? Mengapa begitu? Oleh karena hubungan dengan Tuhan tidak ada. Anda boleh ke gereja seminggu 3 kali, tapi kalau dalam hidupmu tiap-tiap hari Anda tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan karena oleh Yesus masuk itu, belum ada hubungan sama Tuhan, whatever you do will end. Apa yang Anda kerjakan akan berakhir. Karena semua dikerjakan bukan oleh karena hal rohani, bukan dikerjakan oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan dari Tuhan. Anda kerjakan hanya keinginan daging. Keinginan daging. Orang-orang yang diperanakan hanya dari darah daging saja. Semua pelayan hanya darah daging. Sebabnya Roh Tuhan itu perlu mengubah saudara. You have to change. Tuhan mengubah saudara menjadi gereja di zaman akhir ini sehingga Anda bisa bertumbuh. Hanya orang Kristen yang sudah bertobat lahir baru, yang punya hubungan dengan Kristus itu, dia bisa bertumbuh. Nah, Anda kan bisa tahu, wah kenapa kok dia begitu ya? Udah jadi orang Kristen lama sekali, kenapa kok jadi begitu ya? Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh. Pohon itu kalau ditanam, dipupukin, pohon itu kalau memang pohon itu sehat, hidup pohonnya itu tumbuh. Jadi besar, lalu dia keluarkan buah. Ya kalau anggur dia keluarkan anggur, duku dia keluarkan duku. Kalau mawar dia keluarkan bunganya supaya orang bisa nikmati. Itu sekarang coba evaluasi dalam hidup Anda dan saya. Ada nggak pertumbuhan rohani dalam hidupmu? Ada nggak? Ada nggak tumbuh? Saya sudah melayani Tuhan selama 34 tahun, 34 years. November kemarin itu 34 tahun mengiringi dan melayani Tuhan. 34 tahun itu saya berdoa and never missed. 34 tahun. Dan Anda bisa tahan tidak mengiringi Tuhan kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa diambil oleh siapapun. Gereja bisa diambil orang. Tapi persekutuanmu dengan Tuhan tidak bisa diambil oleh seorang.
maksudnya. Karena kelahiran Kristus yang harus kita peringati di sini bagi saudara saya dan saya adalah Dia datang kepada Anda sebagai milik kepunyaannya, supaya milik kepunyaannya itu menerima Dia, diberhargai. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita butuh persekutuan dengan Tuhan. We need to change. Kalau Anda adalah seorang yang sombong yang luar biasa, dibilang tidak bisa, Anda harus change. Kalau Anda dikit-dikit tersinggung, you have to change. That's that you have to change. Kalau Anda dengan behavior, well, you don't have to change if you don't need to change. But if you need to change, then you need to change. Itulah sebabnya kelahiran Kristus dalam dunia ini baru mengubah dunia, dan itu berarti dalam hidupmu. Kalau nggak dari tahun-tahun hanya tradisi aja, oh hebat sekali presentasi, joy itu doh, tapi hidupnya never grow. Kau lihat ya, banyak orang Kristen tidak pernah bertumbuh. Pernah nggak lihat? Tiap tahun hanya muncul semua lubang semut itu keluar, semua dari lubang semut keluar, dan datang hanya Natal, tapi they never change. Why they never change? They never grow. Why they never grow? They never ada Christ dalam hidupnya. Tidak pernah ada pembaharuan. Tuhan tidak ada, hubungan sama Tuhan tidak ada. Hanya hubungannya apa dengan Tuhan? Melayani. Makan. Pesta. Ulang. Baik minggu depan datang lagi. Never change. Tuhan tidak punya cucu, tapi Tuhan punya anak-anak. Adalah anak-anak kita. If you receive. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Jadikan firman-Mu ini berbicara dalam setiap hati umat-Mu di sini yang hadir pada saat siang ini, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, kepunyaan yang menerima Engkau. Terima kasih Bapa. Rubahlah, ada apa yang kami perlu Engkau ubah, supaya kami bertumbuh terus di dalam Kristus, dan Tuhan Engkau memberikan Roh sehingga kami boleh memiliki persekutuan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus